Mantan Sekretaris BUMN Said Didu memenuhi panggilan polisi buntut kritik proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk atau PSN PIK 2 Tangerang, Banten pada Selasa 19 November hari ini. Pemeriksaan dilakukan atas laporan terkait penyebaran berita hoax dan informasi yang menghasut dan menimbulkan kebencian. Berdasarkan pantauan Tribun Tangerang di lokasi, Said Didu tampak datang ke Polresta Tangerang sekira pukul 11.06 waktu Indonesia Barat. Dirinya juga turut ditemani oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tribun Tangerang.com Nur Mahadi. Selamat siang, rekan Nur Mahadi. Baik Ya, pemirsa, ya, silakan ya, dengan laporan Anda. baik. Sarah dan Tribuners, betul sekali bahwa mantan Sekretaris BUMN Said Didu saat ini tengah memenuhi panggilan polisi usai dilaporkan oleh Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang yakni Mas Kota setelah mengkritik proses strategis proyek strategis nasional atau PSN PIK 2 pada Selasa 19 November 2024. Said Didu dilaporkan ke Polresta Tangerang dengan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, Sarah dan Tribuners, bahwa Said Didu sudah tampak hadir di Polresta Tangerang sekira pukul 11:06 waktu Indonesia Barat. Dirinya yang tampak hadir mengenakan batik biru juga tampak ditemani mantan Ketua KPK Abraham Samad. Sebelum diperiksa, Said Didu terlihat sempat menyapa awak media. Kepada wartawan, dia mengatakan kehadirannya hari ini dilakukan untuk membela rakyat yang tertindas. Said mengatakan dirinya tak hanya mengkritik PSN PIK 2, namun juga beberapa proyek nasional seperti Rempang, IKN, dan lain-lain. Meski begitu, Sarah dan Tribuners, Said mengaku tak khawatir soal pemeriksaan hari ini karena dia percaya bahwa penegak hukum mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di samping itu, Abraham Samad mengatakan kedatangannya untuk mendukung Said Didu sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki. Demikian, Sarah dan Tribuners. Baik, rekan Nur Mahadi, berarti saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung di kantor polisi. Ya, betul sekali. Setelah tadi hadir ke Polresta Tangerang, Said Didu langsung masuk ke ruang pemeriksaan dan saat ini masih berlangsung pemeriksaannya, Sarah. Belum diketahui apa saja yang akan digali informasi oleh polisi terkait dengan pemeriksaan hari ini. Ya, hingga saat ini kami belum mengetahui informasi, belum mendapatkan informasi soal apa saja hal yang akan diperiksa dalam pemeriksaan Said Didu hari ini, Sarah. Informasi yang kami dapatkan, tim kuasa hukum Said Didu juga sudah menyiapkan beberapa bukti yang akan dibawa hari ini ketika pemeriksaan. Apakah tadi juga sempat dikatakan apa saja bukti yang sudah dibawa tersebut? Ya, baik Sarah dan Tribuners, bahwa beberapa bukti yang diberikan, yang dibawa seperti video soal kritik PSN PIK 2, begitu, dan mungkin juga beberapa bukti lainnya juga dibawa oleh tim kuasa hukum dari Said Didu. Salah satunya adalah video soal kritik yang disampaikan Said Didu atau konten video. Baik, Sarah. terima kasih. Baik, terima kasih rekan Nur Mahadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan. Mungkin Said Didu akan ada di situ. Jadi tidak hanya di PIK 2 ini saja ya? Jadi kalau anggota DPR, partai politik, LSM, ulama, semua bicara, maka Said Didu masuk kamar tidur. Ya. Kalau kalian diam dan rakyat tertindas, Said Didu keluar, itu aja sebenarnya. Mudah-mudahan setelah panggilan ini mereka semua keluar, maka saya pulang ke rumah saya tidur nyenyak. Semua kita juga. Kita juga. Ya, Kalau tidak ada penindasan kita juga ngapain kemarin? Jadi itu sebenarnya. Allahu Akbar. Ada persiapan khusus Bang untuk menghadapi pemeriksaan lanjutan ini? Sebelum nanti saya tanya ke kuasa hukum. Saya tidak ada sama sekali. Tadi di antara anak istri saya pesennya kembali, insya Allah saya kembali. Karena percuma juga Said Didu, isu ini kan bukan isunya Said Didu. Betul. Saya bukan ketua partai, bukan ketua ormas, bukan ketua siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan ada rakyat tertindas dan sekarang
publik tahu bahwa memang ada rakyat tertindas. Nah, sekarang publik ambil alih kan masalah ini ya. Masalah ini, jadi kalau Said Didu, siapa Said Didu? Bukan siapa-siapa. Siap lahir batin ya, Bang? Kaya juga enggak. Iya. Punya masa juga enggak gitu. Bang Said mengenal dengan sosok pelapor nggak? Saya nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Saya nggak kenal sama sekali. Pernah menyinggung soal? Saya nggak pernah singgung sama sekali. Jadi kalau kita bicara sesuatu dan ada yang tersinggung, siapa tahu memang dia melakukan. Itu logikanya ya. Logikanya itu. Ya. Karena saya tidak menyebutkan siapa-siapa. Betul. Saya hanya menyatakan bahwa ini ada aparat ini harusnya memihak ke rakyat, kok ada yang tersinggung. Ya. Nah, Pak Said kan laporannya UIT itu ya Pak, sama ujian kebencian, tanggapannya sendiri seperti apa Pak setelah tidak membela rakyat dan rakyat tertindas. Sebelumnya, kuasa hukum Said Didu, Gufroni, memastikan kliennya hadir memenuhi panggilan Polresta Tangerang. Gufroni menilai pemanggilan ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap Said Didu. Menurutnya, kritik Said Didu terkait implementasi PSN PIK 2 sah-sah saja. Gufroni juga menilai kritik Said Didu terhadap PSN PIK 2 merupakan bentuk partisipasi warga di negara demokratis. Said Didu dilaporkan oleh Maskota yang merupakan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia Kabupaten Tangerang, sekaligus Kepala Desa Belimbing Kosambi Tangerang. Laporan tersebut telah terdaftar sejak Juli 2024. Maskota menuding Said Didu melanggar pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Saat ini proses pemeriksaan Said Didu di Polresta Tangerang masih berlangsung dan tampak ketika ia datang juga didampingi oleh mantan Ketua KPK, Abraham Samad, kemudian beberapa tim dan juga masyarakat yang mendukung dirinya juga tampak mendampingi Said Didu sambil membawa poster. Salah satu poster yang dibawa bertuliskan "We Stand with Said Didu", di mana mereka memberikan dukungan terhadap Said Didu yang diperiksa oleh polisi saat ini. Ada pula poster yang bertuliskan menolak PSN PIK 2, sama seperti kritikan Said Didu. Ya, saudara-saudara sekalian, ini hanya kriminalisasi saja. Ya, beliau ini membela yang benar. Lawan cukong sipit Joni, gagalkan proyek PIK 2. Kawal bersama-sama rakyat mendukung Bapak Said Didu. Amin. Takbir. 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 Ya, Bapak Said ini saudara-saudara sekalian, pahlawan kita. Di tengah Semangat Pak Said. Semangat Pak. Kita di belakang Bapak semua. Hajar Joni Sipit, tutup proyek. Tidak membela rakyat dan rakyat tertindas, mungkin Said Didu akan ada di situ. Jadi tidak hanya di PIK 2 ini saja ya. Jadi kalau anggota DPR, partai politik, LSM, ulama, semua bicara, maka Said Didu masuk kamar tidur. Ya. Kalau kalian diam dan rakyat tertindas, Said Didu keluar, itu aja sebenarnya. Mudah-mudahan setelah panggilan ini mereka semua keluar, maka saya pulang ke rumah saya tidur nyenyak. Semua kita juga. Kita juga. Ya, Kalau tidak ada penindasan kita juga. Ngapain kemarin? Jadi itu sebenarnya. Allahu Akbar. Ada persiapan khusus Bang untuk menghadapi pemeriksaan lanjutan ini? Sebelum nanti saya tanya ke kuasa hukum. Saya tidak ada sama sekali
tadi di antara anak istri saya pesennya kembali, insya Allah saya kembali. Karena percuma juga Said Didu, isu ini kan bukan isunya Said Didu. Saya bukan ketua partai, bukan ketua ormas, bukan ketua siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan ada rakyat tertindas, dan sekarang publik tahu bahwa memang ada rakyat tertindas. Nah, sekarang publik ambil alih kan, apa namanya, masalah ini ya. Masalah ini, jadi kalau Said Didu, siapa Said Didu? Bukan siapa-siapa. Siap lahir batin ya Bang? Kaya juga enggak. Iya. Punya masa juga enggak gitu. Bang Said mengenal dengan sosok pelapor nggak? Saya nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Saya nggak kenal sama sekali. Pernah menyinggung soal? Saya nggak pernah singgung sama sekali. Jadi kalau kita bicara sesuatu dan ada yang tersinggung, siapa tahu memang dia melakukan. Itu logikanya ya. Logikanya itu. Ya. Karena saya tidak menyebutkan siapa-siapa. Betul. Saya hanya menyatakan bahwa ini ada aparat ini harusnya memihak ke rakyat, kok ada yang tersinggung. Ya. Nah, Pak Said kan laporannya UITE itu ya Pak, sama ujaran kebencian, tanggapannya sendiri seperti apa Pak setelah itu? Saya nggak tahu, karena masa saya menyatakan rakyat ini tolong dibela, masa kebencian? Rakyat ini digusur, presiden tidak menggusur, masa kebencian? Kalau itu dianggap kebencian, maka semua orang diam. Nanti saudara kalian ada yang dibunuh dan tidak ada yang berani melaporkan karena dianggap kebencian. Betul. Mau negara ini kayak gitu? Tidak. Oke? Yeah. Jadi di hati Bapak Anda-andalah semua, seluruh rakyat Indonesia, kalau ada orang membela orang teraniaya dan itu dianggap kebencian, maka saya berdoa mudah-mudahan keluarga kalian tidak kena seperti itu. Amin. Sekarang Anda bisa bayangkan masyarakat di sana yang tidak bisa tidur, menunggu kapan digusur, terus kita menyuarakan kepentingan dia, terus kita dilaporkan oleh aparat. Apa yang terjadi di negeri? Itu aja sebenarnya. Itu saya tidak punya kepentingan apa-apa. Oke. Pak Said ini untuk memenuhi panggilan pertama, apa memang sebelumnya sudah pernah saya tidak terlalu penting dipanggil kapan pun juga nggak masalah, karena saya harus jelaskan bahwa saya memperjuangkan rakyat, bukan Said Didu. Kalau memperjuangkan rakyat di Indonesia ini sudah harus ditangkap, maka saya nggak tahu negeri ini mau dibawa kemana. Tapi Pak, untuk pelaporan ini pertama kalinya atau memang sebelum-sebelumnya? Katanya, saya nggak tahu juga. Katanya banyak yang melapor. Loh, kok banyak yang melapor? Pembela rakyat kok banyak yang melapor? Pak Said, ini kan banyak dukungan dari beberapa elemen masyarakat ya, tanggapannya sendiri seperti apa ini ketika mau diperiksa? Saya tidak terlalu memikirkan, karena perjuangan saya adalah rakyat harus selamatkan. Saya tidak pernah memikirkan mau melaporkan mau apa, tidak ada di pikiran saya. Saya hari ini 6 bulan 17 hari berjuang untuk membuka masalah ini bahwa ada rakyat tertindas. Takbir! Allahu Akbar! Itu saja. Oke. Siap. Bang Samsir, selaku kuasa hukum, kira-kira apa persiapan dari tim hukum untuk mendampingi Bang Said Didu? Silakan. Ya, hari ini kita datang sesuai dengan panggilan. Kita nggak ada persiapan apa-apa. Tadi yang udah banyak disampaikan oleh Pak Said Didu sendiri. Jadi nggak ada persiapan khusus atau segala macam. Kecuali kita sarapan aja. Kecuali kita mohon doa semuanya teman-teman, kita bisa mendampingi Bang Said Didu. Amin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.